Saya kembali ke Mbak Grace. Mbak Grace, kalau dilihat ini kan tergantung nanti Pak Jokowi mau kemana, PSI kemudian akan mengikut. Ini apakah menunjukkan bahwa tampaknya dari mungkin yang didengar oleh PSI, Pak Jokowi sudah menuju ke Prabowo Subianto atau bagaimana? Ojo ke susu, Mbak Tisa. Sabar, jangan buru-buru. Ini prosesnya buat politik itu masih ada ruang gerak yang banyak. Dan aduh, kalau dibilang begitu, saya jadi malu. Siapa sih PSI ini gitu kan? Kami kan partai belum sampai di parlemen. Saya malu juga kalau dibilang kami ini dibilang political vehicle-nya Pak Jokowi. Kami ini anak-anak muda yang look up, yang terinspirasi oleh Pak Jokowi. PSI hari ini kadang-kadang orang masih suka salah ngomong, ya kan? Pak Ganjar aja pernah tuh katanya PSSI gitu kan. Jadi kamilah apalah PSI ini. Kami cuman partai anak ingusan yang ingin ikut melihat Indonesia ke depan bisa jadi lebih baik. Oleh karenanya adalah hal yang tidak boleh tidak dilakukan, bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Jangan mulai dari nol lagi. Jangan sampai apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dianggap nggak ada, dan kemudian kita akan kehilangan energi, kehilangan waktu, kehilangan biaya, rugi karena bonus demografi sudah di depan mata, tinggal 15 tahun lagi. Mbak Grace bilang, partai anak ingusan, kemarin bahkan waktu konvers, kami ini bocil, masih pada bocil di PSI ini. Tapi buktinya Prabowo Subianto merapat ke PSI kemarin, menyambangi, ia yang menyambangi PSI, bukan PSI yang datang ke Prabowo. Tapi sesungguhnya di internal PSI sendiri, bimbang nggak Mbak Grace? Bimbang berdasarkan rembuh rakyat yang katanya sudah konsisten dukung Ganjar, tapi sekarang tiba-tiba kalau kami melihat sinyalnya merapat ke Prabowo, bagaimana Mbak? Enggak lah Mas Andro, kami itu cuma bimbang mau ngasih Pak Prabowo apa ya, nasi goreng, apa bubur, apa coklat, apa-apa gitu kan. Anak-anak ributnya begitu aja. Ini kan silaturahmi itu kan kebudayaan kita gitu kan. Jadi nggak bimbang, justru terharu sih, beneran terharu dalam artian bagaimanapun kita pernah berbeda pandangan politik, tetapi beliau ini tokoh nasional dan hari ini adalah capres gitu kan, dan partainya bisa mengusung beliau, sudah ada koalisi yang mau mengusung, nggak kaleng-kaleng gitu kan. Dan PSI hari ini masih belum bisa mengusung, kami hanya bisa memberikan dukungan. PSI mau ke sini mau ke sana juga mungkin nggak ngefek buat Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Tapi hari kemarin Pak Prabowo mau datang. Beliau yang mendatangi kantor bocil-bocil ingusan ini yang suka salah disebut sebagai PSSI. Kami tuh ya ada terharunya gitu, Mas Andro dan juga Mbak Tisa. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari tadi kan Mbak Grace ini merendah ya, down to earth banget. Kami ini anak ingusan gitu kan, bocil gitu. Kemarin ketika berbicara dengan Pak Prabowo juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat nih ya, sebetulnya posisi PSSI dalam kontestasi, PSSI lagi ya, gara-gara ngomong tadi ya, gara-gara posisi PSI ini di Pilpres 2024 ini sekuat apa, walaupun ngerasa ya bahasanya di sini kita ngeliat merendahkan diri sendiri gitu. Ya begini, Tisa ini grogi juga nih ketemu sama seniornya. Pertama, Grace tadi memakai majas litotes ya. Majas litotes itu satu majas yang secara eksplisit ingin menunjukkan rasa rendah hati. Tetapi sebenarnya ada nuansa sindiran. Itulah majas litotes. Dan itu dipakai sama Gibran. Gibran misalnya ketika diserang oleh Pandana Baban sebagai politisi ingusan, ya dia membenarkan serangan itu sambil saat yang sama menyindir politisi baby boomers gitu ya, yang dianggapnya tidak begitu mengikuti perkembangan politik mutakhir. Nah, saya kira tadi Grace memakai majas yang sama, tetapi menurut saya ada sindiran, bukan semata-mata soal majasnya yang dia pakai, sindiran kepada partai politik besar tertentu yang dianggap merasa arogan, merasa besar, dan karenanya tidak mendengar atau mengabaikan dukungan partai kecil seperti PSI. Jangan lupa ya, kalau kita lihat pernyataan Grace di depan Pak Prabowo kemarin, itu seolah-olah ada sindiran yang dialamatkan kepada PD Perjuangan, karena PSI yang relatif paling awal menyebut nama Mas Ganjar sebagai capres, tetapi PD Perjuangan itu nggak nganggep
Coba cek tuh ya, dalam acara-acara di PD Perjuangan atau acara-acara yang melibatkan koalisi pendukung Mas Ganjar, PSI itu jangankan diundang, disebut aja enggak gitu. Nah, itu yang kemudian dikontraskan dengan kehadiran Pak Prabowo dari partai terbesar dari sisi kursi nomor 2, dari nomor 3 ya, di bawah PDIP dan Golkar, tapi dari sisi suara nomor 2, yang kebetulan Pak Prabowo kans elektoralnya sekarang paling tinggi, yang bersedia datang ke partai kecil tadi, kecil karena memang perolehannya kan baru 1,89% berdasarkan 2019. Jadi pernyataan merendahkan diri tadi itu sebenarnya konteksnya adalah sindiran halus kepada PD Perjuangan yang merasa punya properti ya, merasa punya hak atas Ganjar Pranowo, sehingga PSI kemudian diabaikan. Dan itu kemudian seolah-olah menjadi semacam justifikasi untuk memberikan tempat ya kepada Pak Prabowo yang bersedia hadir mendatangi mereka gitu. Nah, apakah berapa besar signifikansinya buat Pak Prabowo? Per hari ini memang PSI masih kecil, dukungan elektoralnya masih sekitar 1% ya, artinya masih belum aman ya untuk lolos PT 2024. Tetapi dari sisi kualitatif, PSI ini partai dengan suara yang nyaring di media sosial. Jadi dengan banyak tokoh yang kita tahu ya secara publik. Artinya meskipun secara kuantitatif mungkin belum aman untuk lolos PT, tetapi secara kualitatif PSI cukup punya cukup punya kontribusi ya untuk mewarnai opini publik di media sosial. Jadi secara kalkulasi sangat diperhitungkan untuk kontestasi 2024, Mas Burhan. Meski tidak dianggap PDIP, tapi malah dirangkul oleh Prabowo Subianto. Nah, justru itu yang menurut saya lebih krusial lagi ke depan atau sejak pertemuan kemarin adalah ini menjadi semacam pencitraan yang positif sekali buat Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dapat 2 dukungan sekaligus. Satu, mendapatkan hati dari PSI. Yang kedua adalah memberi semacam diferensiasi dengan lawan politiknya yang dianggap terlalu tinggi hati untuk mendatangi lawan atau koalisi partai yang lain. Nah ini kan ada 2 keuntungan sekaligus tuh ya. Dan yang terakhir tentu PSI meskipun dari sisi suara kecil ya dan merendah untuk tidak menyebut sebagai political vehicle Pak Jokowi, tetapi track record PSI memang sangat tegak lurus sama Jokowi. Jadi ketika PSI bisa menerima kehadiran Pak Prabowo, itu semacam sinyal bahwa Pak Jokowi memang arahnya atau lirikan matanya makin ke Pak Prabowo. Jadi ada 3 keuntungan sekaligus yang diperoleh oleh Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, apa keuntungan buat PSI ketika menerima Pak Prabowo? Apakah jangan-jangan justru ada sebagian basisnya yang kemudian merasa tidak terwakili oleh kehadiran Pak Prabowo, karena saya lihat per hari ini banyak sekali kan kawan-kawan basis atau pendukung simpatisan PSI yang masih belum menerima kehadiran Pak Prabowo. Jadi bagaimanapun PSI juga harus mencari insentif secara elektoral kalau misalnya ujungnya tondo-tondonya tadi akan berlabuh kepada Pak Prabowo. Ya, kalau kita lihat untuk dukungan ke Ganjar sendiri akan seperti apa, Mas Burhan? Apakah ini sudah mulai goyang karena tadi disampaikan diabaikan oleh PDIP tadi? Ya, sepertinya memang saya tidak ingin mendahului waktu ya, tidak ingin mendahului takdir, karena saya bukan cenayang ya, Chris ya. Chris menyebut Denny Indrayana sebagai cenayang nih ya. Saya tidak mau menjadi cenayang, saya tidak mau menjadi ahli nujum, tetapi potensi berpisahnya jalan antara PSI dengan Ganjar memang makin lama makin kelihatan tondo-tondonya, gitu ya. Nah, tondo-tondonya itu banyak. Kita bisa analisis dari satu hubungan antara PSI dan PD Perjuangan yang makin renggang. Yang kedua adalah tidak adanya apresiasi kepada PSI ketika PSI menyebut Ganjar sebagai capres ya. Mungkin PD Perjuangan merasa PSI mengambil hak milik mereka gitu ya, sehingga ada semacam ketidaksukaan ya dari PDI Perjuangan terhadap PSI, tetapi itu menurut saya itu alasan yang tidak terlalu signifikan. Alasan signifikannya adalah lirikan mata Pak Jokowi yang membuat PSI mengabaikan 2 hal tadi. Satu,
sudah pernah memutuskan Ganjar sebagai capres dalam Kopdarnas mereka. Yang kedua, riwayat antagonisme politik yang sedemikian dalam antara Prabowo dan PSI, yang semuanya itu tanda kutip ya terpaksa diabaikan dan menerima kehadiran Pak Prabowo kemarin dengan mesra dan intim. Nah, artinya tidak ada kekuatan yang bisa mengubah itu kecuali tadi tegak lurus sama Pak Jokowi, dan sepertinya tanda-tanda itu makin kelihatan dan dibaca PSI dengan menerima kehadiran Pak Prabowo secara mesra kemarin di kantor PSI. Jadi Mbak Grace Natali, kapan ini putusan PSI baik itu secara tertulis maupun formal mendeklarasikan Prabowo Subianto? Karena tadi versinya Mas Burhanuddin dicuekin sama PDIP kemudian dirangkul oleh Prabowo Subianto. Mbak Grace. Saya ini deg-degan dengar analisanya Mas Burhan. Setiap pujian Mas Burhan itu saya khawatir akan menimbulkan kemarahan gitu di tempat yang lain. Jadi deg-degan dengar pujiannya Mas Burhan. Di PSI kami masih ada beberapa mekanisme ya. Kami ini kan partai yang egaliter, teman-teman. Di DPW, DPD itu adalah semuanya pemegang saham PSI. Mereka yang berjuang sama-sama mendirikan dan meloloskan partai ini untuk verifikasi dan jadi peserta pemilu 2024. Jadi kami akan punya mekanisme Kopdarnas untuk kita rembuk sama-sama, mendengar aspirasi semuanya bro dan sis dari seluruh Indonesia, dan itu akan berlangsung tanggal 20 Agustus ke atas ya, kita lagi finalisasi tanggalnya. Selain daripada itu, ini adalah rangkaian mekanisme yang kami jalankan di internal partai sambil tadi ya, kompasnya adalah siapa capres yang akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Programnya Pak Jokowi mungkin ada orang yang seperti Rocky Gerung misalnya yang merasa apa aja salah gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada barometer yang diakui oleh dunia bahwa program Pak Jokowi ini baik dan Indonesia hari ini mulai menikmati buahnya. Kita tidak punya kemewahan untuk buang waktu karena bonus demografi itu window-nya, jendelanya hanya sedikit dan akan sudah kita masuki sekitar 15 tahun lagi. Jadi kami anak-anak muda terutama yang berkepentingan karena di saat bonus demografi itu momennya kami punya kepentingan yang sangat dekat bahwa presiden selanjutnya harus melanjutkan pembangunan. Jangan setiap ganti presiden mulai lagi dari nol. Setiap ganti presiden kementeriannya ada yang dirubah, ada yang dilebur, ada yang hilang. Wah, itu kita akan buang waktu minimum 2 tahun untuk kalibrasi lagi. Jadi itu yang akan kami terus pantau sambil tentunya mendengarkan aspirasi dari daerah. Jadi kapan Andro dan Tisa, ya kami belum bisa pastikan. Resep Pak Jokowi itu udah paling benar. Ojo ke susu. Dalam waktu dekat kita akan melihat, saya juga bukan cenayang Mas Burhan. Tapi dalam waktu dekat akan ada sejumlah peristiwa politik yang mungkin akan bisa mengubah dinamika yang ada hari ini. Jadi mari kita tunggu sama-sama. Makin terang dengan benderang sabar. Kita tunggu saja ya, kira-kira nanti secara inkrahnya akan kemana PSSI ini? Apakah akan tetap setia pada Ganjar Pranowo atau jangan-jangan berubah ke Prabowo Subianto? PSSI lagi. PSI, kita ralat PSI. Aduh, lagi balik-balik ya. Solidaritas Indonesia. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Panggilnya Brosis ini berarti. Brosis. Bro Burhan sama Sis Grace berarti ya. Terima kasih banyak Baik, Bapak terima Ibu sudah kasih. gabung ke Petang. Oke, makasih.